Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus sendiri mempunyai beberapa definisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut si Merriam dan Tisdale, studi kasus dianggap sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari bounded system. Kemudian menurut si Yin, studi kasus merupakan suatu proses pencarian pengetahuan yang secara empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian ada lagi menurut Pollitt dan Hungler. Menurutnya, studi kasus merupakan metode penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan suatu dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang dapat berpikir, seseorang dapat melakukan sesuatu, atau bahkan orang tersebut bisa mengembangkan dirinya. Keduanya berpendapat bahwa sangat penting studi kasus ini karena dibutuhkan analisis yang intensif, fokus pada pencapaian suatu tujuan dan bukan hasil atau pencapaian tujuan dari orang tersebut. Kemudian ada lagi menurut ahli Susilo Raharjo dan Gutnanto, menurutnya studi kasus merupakan metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Penelitian metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam dan terperinci, sehingga peneliti nanti bisa mengenal individu secara lebih mendalam, dan penelitian bisa dianggap sebagai penelitian deskriptif naratif. Dan studi kasus ini juga umumnya digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu psikologi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas bagian B, yaitu ciri dan karakteristik dari penelitian studi kasus. Yang pertama, ada 8 karakteristik dalam metode studi kasus ini. Yang pertama itu ada eksplorasi mendalam dan menyempit. Yang kedua, berdasarkan fakta. Sedangkan yang ketiga, dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang keempat, kilasan atau riset longitudinal tentang peristiwa yang sudah maupun yang sedang terjadi pada masa kini. Selanjutnya, berdasarkan sumber informasi dan sudut pandang. Selanjutnya, mendetail dan bersifat deskriptif. Lalu, berdasarkan sudut pandang, menyeluruh, menyelidiki, dan keterpautan hubungan. Lalu, fokus pada realita yang diterima apa adanya, maupun realitas yang penting dan tak biasa. Lalu yang terakhir itu ciri-cirinya bermanfaat dan membangun sekaligus menguji sebuah teori. Nah, untuk karakteristik penelitian, studi kasus dapat juga berarti sebagai berikut. Yang pertama itu peneliti memahami bagaimana menempatkan objek atau target penelitiannya sebagai kasus dalam sebuah penelitiannya. Yang kedua, bersifat kontemporer atau yang sedang terjadi sekarang atau telah selesai namun masih memiliki dampak yang dapat dirasakan. Yang ketiga, berdasarkan realita yang ada. Yang keempat, dapat di cross-check kebenarannya dan keakuratannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan teori sebagai acuan dasar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik yang sudah disampaikan sebelumnya, yang pertama di sini ada satu, menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Keunikan penelitian studi kasus ini ada pada cara pandang terhadap objek penelitian sebagai kasus. Bahkan secara khusus, Stake
2005 menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah suatu pilihan metode penelitian, namun bagaimana memilih kasus sebagai objek atau target penelitian. Pernyataan ini menekankan bahwa peneliti studi kasus harus memahami bagaimana menempatkan suatu objek atau target penelitiannya sebagai kasus di dalam penelitiannya. Mengenai pengertian kasus di sini, kasus itu sendiri adalah sesuatu yang dipandang sebagai suatu sistem kesatuan yang menyeluruh tetapi terbatasi oleh kerangka konteks tertentu, menurut Creswell dalam 2007. Sebuah kasus ini ialah isu atau masalah yang harus dipelajari yang akan mengungkapkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Sebagai suatu kesatuan sistem yang dibatasi yang melibatkan pemahaman sebuah peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Nah, sebelum itu kita cari tahu lebih dulu mengenai kontemporer itu apa sih. Nah, kata kontemporer itu sendiri berasal dari kata CO atau ko atau yang artinya itu bersama, dan tempo atau waktu, sehingga menegaskan bahwa sesuatu yang bersifat kontemporer ialah sesuatu yang secara tematik itu merefleksikan situasi tempat yang sedang dilalui. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer merupakan kata sifat yang menunjukkan bahwa sesuatu ada pada waktu atau masa yang sama atau pada masa kini. Pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kontemporer berarti bersifat ada pada suatu waktu atau masa tertentu. Bersifat kontemporer berarti kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi, tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan, atau yang dapat menunjukkan perbedaan dengan fenomena yang biasa terjadi. Dengan kata lain, sebagai bounded system atau sistem yang dibatasi, penelitian studi kasus dibatasi dan hanya difokuskan pada hal-hal yang berada dalam batas tersebut. Pembatasan dapat berupa waktu maupun ruang yang terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Nah, pelaksanaan penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian naturalistik. Dengan kata lain, penelitian studi kasus ini menggunakan salah satu karakteristik pendekatan penelitian kualitatif, yaitu meneliti objek pada kondisi yang terkait dengan kontekstualnya. Penelitian studi kasus memiliki kehidupan nyata yang dipandang sebagai kasus. Kehidupan nyata itu sendiri adalah suatu kondisi kehidupan yang terdapat pada lingkungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun anggota kelompok yang sebenarnya. Sebagai penelitian dengan objek kehidupan nyata, penelitian studi kasus mengkaji semua hal yang terdapat di sekeliling objek yang diteliti, baik itu yang langsung maupun tidak langsung, maupun sama sekali tidak terkait dengan objek yang kita teliti. Penelitian studi kasus ini berupaya untuk mengungkapkan dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diteliti pada kondisi yang sebenarnya, baik kebaikannya, keburukannya, keberhasilannya maupun kegagalannya, secara apa adanya. Sifat yang demikian menyebabkan munculnya pandangan bahwa penelitian studi kasus ini sangat tepat untuk menjelaskan suatu kondisi alamiah yang kompleks.
Selanjutnya yang nomor 4 yaitu menggunakan berbagai sumber data. Seperti halnya strategi dan metode penelitian kualitatif yang lain, penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber data. Adapun bentuk-bentuk data tersebut yaitu berupa catatan hasil wawancara, pengamatan lapangan, pengamatan artefak, dan dokumen. Nah, yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Karakteristik penelitian studi kasus yang relatif berbeda dibandingkan dengan metode penelitian studi kasus yang lain, yaitu penggunaan teori sebagai acuan penelitian berdasarkan pemikiran induktif yang bermaksud untuk membangun pengetahuan-pengetahuan baru yang orisinil. Penelitian kualitatif selalu dikonotasikan sebagai penelitian yang menolak penggunaan teori sebagai acuan penelitian. Penggunaan teori sebagai acuan dianggap dapat mengurangi orisinalitas temuan dari penelitian kualitatif. Pada penelitian studi kasus, teori ini digunakan baik untuk menentukan arah, konteks, maupun posisi hasil penelitian. Kajian teori dapat dilakukan di bagian depan, bagian tengah, bagian belakang proses penelitiannya. Melalui pemanfaatan teori ini, penelitian studi kasus dapat membangun teori yang langsung terkait dengan kondisi kasus yang ditelitinya. Kesimpulan konseptual dan teoritis yang dibangun melalui penelitian studi kasus dapat lebih bersifat alamiah karena sifat dari kasus tersebut. Sekian, terima kasih. Beberapa tahapan dalam membuat studi kasus, yaitu kita harus mengawalinya dengan menentukan masalah yang ada. Setelah kita menemukan masalah tersebut, akhirnya kita masuk ke dalam membuat desain dan instrumen. Dari desain dan instrumen tersebut, kita kemudian mengumpulkan data, dan setelah kita dapatkan datanya, kita pelajari, kemudian kita masuk dalam analisis data. Setelah kita berhasil untuk menganalisis data yang ada, kemudian kita langsung mempersiapkan laporan penelitian, yang dimana hasil akhir dari studi kasus adalah kita memahami apa aja yang terjadi di dalam kasus yang sedang kita tangani tersebut. Jenis-jenis studi kasus. Studi kasus menurut Yin itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, studi kasus explanatory. Studi kasus ini merupakan studi kasus yang kompleks dan multivarian. Biasanya pada studi kasus explanatory ini digunakan dalam studi kausal karena menggunakan metode sistem pencocokan pola. Yang kedua, studi kasus exploratory. Studi kasus ini merupakan proses kumpulan data di lapangan, dapat dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian. Biasanya model penelitian seperti ini dianggap sebagai studi pendahuluan dan penelitian sosial. Yang ketiga, studi deskriptif. Pada jenis studi kasus ini, semua kesimpulan akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif yang berkaitan dengan teori dan temuan. Kelebihan studi kasus. Pada studi kasus ada 7 kelebihan dalam metode ini. Yang pertama, mengubah pengamatan klien menjadi data yang dapat digunakan. Yang kedua, mengubah sebuah opini menjadi fakta. Yang ketiga, relevan untuk semua pihak yang terlibat. Yang keempat, menggunakan sejumlah metodologi penelitian yang berbeda. Yang kelima, dapat dilakukan dari jarak jauh. Yang keenam, sangat murah. Yang ketujuh, sangat mudah diakses oleh pembaca. Kekurangan metode studi kasus. Pada metode studi kasus ini ada 5 kekurangan. Yang pertama, memiliki faktor pengaruh dalam data. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menganalisis data. Ketiga, proses yang tidak efisien. Yang keempat, dibutuhkan sampel yang kecil agar efektif. Yang kelima, metode pengumpulan data yang padat.
Di dalam studi kasus ada beberapa contoh yang membahas mengenai salah satunya yaitu perkembangan anak yang dibesarkan oleh single parent, perkembangan bagaimana seorang anak yang dibesarkan oleh ayahnya. Ayah tersebut menjadi seorang ibu pula karena tidak adanya sosok ibu, maka menjadikan ayah untuk menjadi dirinya adalah seorang ibu untuk anaknya serta menjadi ayah. Ada pula seorang ibu yang mana membesarkan anaknya tanpa kasih sayang ayah, maka ia akan menjadi seorang ayah serta ibu untuk membesarkan anaknya dan memberikan kasih sayang ayah walaupun sosok ayah tersebut tidak ada, maka ibulah yang akan menjadi sosok tersebut. Ada juga dalam studi kasus membahas mengenai bagaimana penelitian yang ingin mengetahui perkembangan karir seseorang dalam lingkungan kerja. Salah satunya contoh jurnal yaitu pengaruh perkembangan terhadap kinerja karyawan di PT Telkom Malang yang dibuat oleh Ita Rifani Permatasari. Ada pula salah satu contoh kasus bagaimana penelitian mengenai anak yang diabaikan oleh orang tuanya. Ini disebabkan biasanya terjadi karena orang tua hanya peduli atau care pada salah satu anak dan satunya lagi hanya diabaikan. Maka anak yang salah satu yang diabaikan ini perkembangannya tidak dipantau oleh orang tua, namun kadang ia dipantau oleh orang terdekatnya seperti neneknya atau keluarga lainnya, namun oleh orang tuanya sendiri tidak. Di sini ada pula salah satu contoh sebuah studi kasus yang mana yang dibahas oleh Ardian Praptomojati. Salah satunya itu dinamika psikologis remaja korban perceraian, studi kasus kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang diakibatkan atau disebabkan oleh perceraian orang tuanya karena keegoisan orang tua menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang, kurang perhatian kedua orang tua, kurang akan segala hal mengenai emosional yang diberikan oleh orang tuanya, menjadikan anak merasa kurang kebahagiaan. Itulah contoh-contoh bagaimana penelitian sebuah studi kasus yang ada.